Faman kang utuh sapa wong ku istahola ketunggu sapa man bil ibadah kelawan ibadah wala buta mengora karena ora kelawan teman apa menangin saking ilmu. Barang siapa yang disibukkan dengan ibadah pasti dia akan mendapatkan ilmu. Makanya zaman yang kebagian gampang mahal sergepan ibadah ya, sergepan ibadah. Jadi ilham itu akan terus masuk, pemahaman itu akan terus masuk. Artinya begini, ibadah bukan hanya yang pokok-pokok saja, jangan yang wajib-wajib saja. Nah sekarang kadang-kadang begini, sing wajib berapa jadi penting, nah apalagi yang sunnah. Seandainya pun dia mengerjakan yang sunnah, sing disenangi toh ya, sing sesuai dengan nafsu. Masalahnya seperti itu. Jadi nek sampean kepengin oleh ilmu, ibadah sing sakit. Wis bodoh lah dengan ibadah, sinaunya ngerti apa. Sejak wis bodoh ibadah mulai orang sakit ngolosan minggatan, sholat pinter minggatan, kasus tebal. Nah orang pinter ya butuh serga, boleh berkait serga. Sholat pinter minggatan, jadi apa itu? Ya kan, seneng kaya baku. Mending malah menghakisan daripada minggat. Nah cara hukuman yang sekolahan itu lebih baik ringan wong sing ora menghakisan daripada minggat. Minggatan sekolah. Sebab walaupun itu butuh ilmu. Ada kesempurnaan, ada 4 kali menjadikan manusia itu sempurna, tapi dalam konteks sebagai manusia. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua apa? Yang pertama ilmu. Yang kedua ngamal. Nah, amal itu apa? Mengerjakan. Jadi wong niku kudu ndek ilmu. Sebab ilmu niku ndadekna perkara mudah. Iman sing ndadekna perkara niku terarah. Makanya ilmu tambahan iman ini membahayakan, bisa menyesatkan diri sendiri, bisa menyesatkan orang lain, bisa merugikan orang lain, bisa membahayakan orang lain. Makanya ilmu itu kudu dibarengi karo iman. Maka berapa banyak ilmuwan yang akhirnya sudah berhasil karena dia tidak beriman, akhirnya mendewa-dewakan kemampuannya berbeda sehingga sampai mengatakan tidak ada Tuhan, alam semesta ini terbentuk dengan sendirinya. Ini kan ilmu yang tidak dibatasi dengan keimanan. Maksudnya dan iman tanpa ilmu ya tengah amal. Maksudnya ilmu itu menjadikan hidup mudah, menjadikan hidup itu mudah. Ini bagaimana nyambung ilmu. Iman menjadikan seseorang itu terarah. Nek wong sing duwe iman niku tahu arah hidupnya mau kemana, tujuan akhirnya kemana. Tujuannya kan membuat ridhone Gusti Allah kan, iya kan? Sehingga ketika dia punya ilmu, maka ilmunya digunakan untuk hal-hal yang sekiranya menjadikan Gusti Allah niku ridho. Ilmu itu menjadikan segalanya mudah. Ruwet niku mergo ora ngerti ilmu niku. Wong maca Quran angel niku kan mergo ilmune kurang, ora penting ilmu. Tapi ngerti ilmune kan mudah-mudah saja. Perkara sing menunggu sampai ubah atau ruwet niku mergo sampeyan ora ngerti ilmu. Iya, rumus niku dadi rumet nang sampeyan sebab sampeyan tidak menguasai. Tapi nang sampeyan menguasai kan mudah saja. Sampai cuma ada jembatan di atas laut bingung nggak? Pilih ini mau gawe cakap. Tapi bagi orang yang menguasai ilmunya dan tahu itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang ruh. Masalahnya seperti itu. Makanya ilmu itu penting. Walaupun manusia itu tidak bisa menguasai sepenuhnya. Sengalim-ngalim wong itu mesti ana keterbatasan. Wong sing ngalim nang ngene babagan agama belum tentu ngalim nang ngene babagan tutur. Apalagi yang ngerti bukil orang kan dia paham dalam konteks agama, tapi dalam hal mesin dia sama sekali tidak menguasai. Nah ini kenapa Gusti Allah membuat seperti ini, agar orang itu saling merasa, saling membutuhkan. Karena ada kaidah al-insanu dhaif, manusia itu lemah. Nah ketika lemah dia butuh orang lain, tidak mungkin bisa sendiri.
sendiri. Nah ketika ini diterapkan maka terjadi hubungan yang harmonis, yang dinamis. Orang merasa kayak daerah, orang merasa kayak kafe. Iya, apapun itu mesti orang kayak daerah. So, sampai kepengen bersih kawat, kayak daerah. Sabun kayak gawe, orang iso kan. Cantuk juga hidup banyu, orang iso. Makanya membutuhkan banyak makan pun loh. Ketika tidak melibatkan orang banyak, walaupun sesuatu masih sama orang iso. Nah orang anak petani, orang anak tukang selip, orang anak sing ngatur gapah, orang anak sing liwat, orang anak sing gawe priuk, bayu karo apa itu, karo batok, orang anak sing gawe korek api untuk jalan modern. Makanya segala sesuatu membutuhkan ya. Tekan pengajian pun ya, tukang sono orang mangkat, atau tukang panggung orang mangkat, lesan gawe model. Kegiatannya tulung-tulung orang speaker melibatkan, apalagi skup besar, skup kecil saja melibatkan banyak orang. Sesuap nasi itu melibatkan banyak orang, akan melibatkan tukang gawe gunting kuku. Tidak jalan tukang gawe gunting kuku, mana orang anak sendok kulit dawa-dawa kepriwetan mana sulit kan. Bahasa orang-orang alat sing motong kuku orang sing gawe kuku orang bisa orang peso orang sing gawe alat-alat untuk motong kuku ini dawa dengan sendiri sama orang klok seger pribadi kuku ini dawa ini jamin kayak gini orang yang nekuk mungkin begini bayangnya tapi nekuk kayak mengenai jauh benar ngeplok pribadi diketel-ketel aja iya kan. Makanya kaya wong purba, kaya wong pra-pra peradaban. Kadang-kadang anak sing mangan ora pengen begini, ngene kepol-kepol begini. Anak kan, wong Arab sama dengan mangan orang ngeri itu. Orang Arab itu mangan model kayak aku. Semampan ini santong wong si ngeri itu. Waduh kayak apa. Jadi makanya sampai itu harus berpikir bahwa hidup itu tidak bisa sendiri, membutuhkan orang lain. Ketika sampai menyadari itu maka kan bisa berbuat baik terhadap orang lain. Paling tidak memandang jasa orang lain, tidak menyepelekan orang lain. Apapun itu membutuhkan orang lain. Ya kan? Dan sampai kan beruntung sebagai apa? Karena komunitas konsumen, bukan pencipta. HP sampai itu gari nganggo kan, gari mempelajari cara mengoperasikan. Sampai juga mikir dari HP orang budak kan, memori kepribadiannya bentuknya memori yang dulu itu tidak berwarna kemudian jadi berwarna. Kan pertama poliponik, monoponik, muncul poliponik, muncul asalnya nopo nganggo keyboard, kemudian muncul touch screen. Kan mengalami perkembangan kan. Sampai kan orang mikir hal itu gari nganggo itu aja sampai orang mikir orang budak kan ya kepenak-penak kayak orang dawa aku ganti duit orang motor ya orang mikir nopo berapa cc untuk kecepatan sekian untuk motor B, motor V ini cc simpang ke situ tidak berarti 100 kurang 99 atau 110 dan orang duwe motor cilik sebenarnya duwe cc 200 lemabun ya kan? Orang mikir orang kita tidak ditunggu untuk berpikir itu dari menikmati dewek nih. Makanya ada menungsa ciptakan Gusti Allah sih bagian mikir, anak sih bagian menikmati. Tapi semuanya itu ada sisi negatif, ada positif. Sing konsumsi orang pikir konsumen ya sing penting duit sing pencipta orang pikir duit teka ketika barangnya payu tapi yang dituntut adalah HP siji itu sih gak orang siji lho makan sampai sih orang siji sing mendesain layar sing kepriwe layar itu terus mengalami perkembangan beda kemudian material-material atau komponen-komponen yang lain tekan KSI ini udah tekan apa malik nih pelindung kaca namanya Pak
Pipa apa? Tempered glass. Itu dapat tuh. Sing asale plastik biasa, sudah muncul. Apa tuh ini jenenge glass-glass tuh. Sing pelindung kamera ketika kenang apa gue orang pecah mung pelindung atau sing pecah jadi markel. Jangan perlu pecah. Dewek kan dilalah orang pikir dan pikir. Dewek mau gari menikmati, oh, iya kan? Demung itu, tur murah. Saja sampai gawe dewek, 2 juta cukup kok. Mana sampai gawe dewek, buku dewek, material layar itu terangkai dewek kira-kira untuk yang standar semacam itu 2 juta cukup kok. Orang cukup, ya kan? Duga dewek apa mikir? Yang penting dari menikmati. Dimensi nyampur duga, sobi siru, terus kedua-duanya dikerok, sehingga jadi es apa sampai kita memikir. Iya kan? Yang dari tuku dong modal 5.000 boleh. Iya kan? Reka-reka gawe dewek biayanya gede. Tuku es, itu apa oleh tuku es meremung dari masih belas paling murah tukunya seplastik. Burung mana kerambi dia kita tayang mana darah gak naik orang ngongkon wong dia dan kapan ngomong dia paling orang mau si rokok lah rokok gue solid segelas ya yang minimal rokok nongak 7 masa denok mas uang iya berapa 13.000 15.000 sekarang lo bentuk boleh rong gelas yang paling es buah berapa ibaratnya kan seperti jadi kadang-kadang perkara sendiri itu malah justru lebih mahal. Jadi sama nih kepengen es duka, orang usah boleh tidak, usah gawe deh. Mari bakul es mah, orang rete, orang kemeringat, orang kesel, tetap kepeluk, orang tetap apa namanya nyelumbat, orang tetap ngerok, orang tetap nikah, orang tetap politik es. Kan itu praktis. Ya. Pengen saatnya gawe deh terus. Kemeringat, bakar, makanin terocos wis rampung sing ngerubung pirang-pirang iya kan ngewarung bet modal saya kata disoleh iya kan jadi kita jauh bakar sate emosi tok toh sing bakar apa sing mangan sama karena sing bakar mangan SD sing adi-adine akeh bakal 10 sen untuk sing ngerubung kok itu sama biyune milu-milu. Nah, jadi intinya begini. Untuk kalau sekecil apapun itu pasti melibatkan orang lain. Kita tidak bisa sendiri. Cukur sampai yang cukur darah. Cukur yang melibatkan tukang gawe alat cukur, tukang gawe jungkal, tukang gawe apa bedak kan di bedak itu saja. Tukang gawe pasing semprot ya. Rambut apik, seketika itu apik kok ditusuk di gambar jebrek gitu. Pintar tukang syukur seperti itu. Jadi artinya kita harus menyadari bahwa manusia itu penuh dengan kelemahan yang jelas tidak bisa hidup sendiri. Ketika memahami itu sama akan menghargai orang lain, menghargai petani, menghargai tukang seli, menghargai pokoknya yang terlibat bisa berjanjinya sepiring maka apalagi motor, apalagi hal-hal yang besar. Dari situ saya nanti bisa paham bahwa ya saya itu hanya seorang hamba yang tidak bisa berbuat apa. Sehingga ya orang nasombong dia gawe tayang kabel, tapi dia bagian layar dong. Gagang memori dia orang tayang, komponen yang lain orang itu siapa yang dibanggakan? Tekan kiai lah seperti itu, apa yang dia banggakan ya? Dia terkenal, dia kondang kan mergana sing ngaji, nek orang sing ngaji diundang panggung gede, senang panggung pengunjung orang tepat jajal kepriwe itu. Makanya nopo, wong bodoh niku penting. Maksud dalam konteks-konteks tertentu wong bodoh niku penting. Dan di nopo menungsa niku tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa memerlukan orang lain. Dan ini saja sampai sekili sejak ngapa-ngapa dapat bertahan pirang dina sampai tahan mangan dulu ya.
sampai nanti dewek pari ini mau dipanen dewek mau dibebak dewek urung lomboke sampai kudu nanti dewek nanti pengen apa-apa dewek urung janganane urung piringnya sampai kudu gawe dewek nek ora gawe sampai nganggo godhong nganggo godhong gedang gedangnya sampai nanti dewek ora stres orang suran stres sampai iya kan, malah bersyukur. Jadi ada banyak hal yang kadang-kadang tidak pernah kita renungkan, sehingga kita menjadi manusia yang jauh dari rasa syukur. Iya kan, ya. Kemudian hiduplah berbahagia dengan hal-hal yang sederhana. Ngambungi kopi landis bahagia. Jadi kita itu untuk bahagia itu ringan, udah harus mahal. Ayo seneng tuh, ngambungi, seneng tuh. Ya, semuanya kan senang, terhibur, dewek karena ketemu yang kewirangan. Dan jadi berusaha untuk hidup bahagia. Nanti ketika bahagia itu mesti ketika mesti pintar syukur. Kemudian bagi orang bisa nanti melakukan apapun kan menjadi ringan. Ya kan, bagus senang, bahagia kan, senang. Apapun dikerjakan itu jadi dikatakan sulit sumpah untuk susah apa jadi apa uang susah adalah madang bawang ya orang enak dan lain sebagainya dulu yang makanya nopo seimbang ya nek nang akhirat bahagia lan nek wis nang dunya ora bahagia nang akhirat ora bahagia jadi rai sing rai menunjukkan orang bahagia sampai kan selama ini wajar